Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Sahabat Al-Quran di mana saja berada dan para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Al-Fakir Zainal Abidin, seorang tunanetra yang menghafalkan Al-Quran sejak tahun 2014. Saya menghafalkan Al-Quran menggunakan metode mudah, murojaah unik dengan Al-Quran hafalan, bersama komunitas sahabat Al-Quran atau Sahlan Community. Sejak tahun 2014 saya menghafalkan Al-Quran dalam kondisi nikmat penglihatannya dicabut oleh Allah, nikmat mata saya diambil oleh pemiliknya. Saya menghafalkan Al-Quran dalam kondisi kegelapan. Di setiap kegelapan saya berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat saya. Saya berusaha untuk menikmati proses menghafal Al-Quran dalam kesunyian maupun dalam kegelapan. Namun demikian, insya Allah saya jalani dengan penuh kenikmatan, dengan penuh rasa syukur kepada Allah, karena saya masih diberikan kesempatan sama Allah untuk bisa menghafalkan ayat-ayat sucinya. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini semoga ini bisa menjadi informasi sekaligus inspirasi untuk kita semua yang ingin menghafalkan Al-Quran menggunakan metode mudah bersama komunitas sahabat Al-Quran. Namun karena metode menghafal Al-Quran adalah bagian dari proses, maka saya perlu memberikan informasi bagaimana memulainya terlebih dahulu. Karena menghafalkan Al-Quran membutuhkan proses waktu yang panjang. Menghafalkan Al-Quran butuh sikap istiqomah. Oleh karenanya, kita perlu membangun sikap istiqomah itu sejak awal. Sejak kita ingin memulai menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran perlu dimulai dari landasannya. Kita perlu membangun landasan dalam menghafalkan Al-Quran. Setiap amal soleh yang kita ingin bangun perlu fondasi yang kuat. Terlebih lagi ini adalah menghafalkan Al-Quran, proses yang panjang, proses yang akan berlangsung seumur hidup. Menghafalkan Al-Quran bukan hanya selesai ketika kita sudah menyelesaikan 30 juz. Tapi menghafalkan Al-Quran harus seumur hidup, karena ketika kita merasa sudah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz, itu sudah masuk dalam jebakan setan. Karena kita akan lengah dibuatnya ketika kita merasa sudah selesai dengan 30 juz. Jadi menghafalkan Al-Quran perlu proses sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Kita perlu melakukan murojaah dan terus murojaah. Oleh karenanya, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk bagaimana memulainya terlebih dahulu. Membangun landasan yang kokoh, landasan yang kuat dalam membangun setiap amal soleh yang ingin kita kerjakan. Sekali lagi,
landasan yang kuat dalam membangun setiap amal soleh, atau dalam hal ini adalah menghafalkan Al-Quran, terkait dengan niat dan tujuan kita lurus dan tulus dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah. Ibtigho fi mardotillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, ketika kita sudah menancapkan niat dan tujuan yang tulus dan lurus dalam rangka mencari keridhaan Allah, maka memulainya perlu menghadirkan 3 rasa. Perlu menghadirkan 3 rasa. Rasa yang saya maksud adalah rasa mahabbah, rasa cinta, rasa khauf, rasa roja dan khauf. Roja artinya berharap kepada Allah, khauf artinya takut kepada Allah. Atau yang saya singkat, 3 rasa tadi dengan singkatan Maha Rauf. Mahabbah, roja, dan khauf. Menghadirkan rasa cinta dalam menghafalkan Al-Quran, insya Allah akan membuat hafalan kita yang berat menjadi ringan. Dengan rasa cinta, yang sulit akan menjadi mudah. Karena kita sudah menghadirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan rasa cinta bahwa Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita hafalkan adalah risalah cinta dari Allah, surat cinta dari Allah. Sehingga kita membacanya tidak akan menemukan kejenuhan. Kita membacanya dengan penuh rasa cinta, dan kita berharap Allah mencintai kita dengan kita mencintai kalamnya. Man ahabba syai'an kasura min zikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebutnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingatnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka akan menjadikan sesuatu itu sebagai zikirnya. Al-Quran di dalam surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Dan adakah yang mau menjadikan Al-Quran sebagai zikir? Begitu redaksi yang terdapat dalam surat Al-Qamar yang diulang sebanyak 4 kali di ayat 17, ayat 22, ayat 32, dan ayat 40. Jadi ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai zikir, ini adalah konsekuensi dari rasa cinta yang kita hadirkan dalam menghafalkan Al-Quran. Dan Allah akan memudahkan kita ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai zikir. Oleh karenanya, menghadirkan rasa cinta ini menjadi penting buat kita dalam menghafalkan ayat-ayat sucinya. Orang beriman adalah orang yang sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Oleh karenanya, ketika kita memiliki rasa cinta dalam segala apapun, maka hadirkan rasa cinta yang besar kepada Al-Quran, sehingga Allah memudahkan kita dalam menghafalkan ayat-ayat sucinya. Baik itu menghadirkan rasa mahabbah. Yang kedua, menghadirkan rasa roja. Roja artinya berharap kepada Allah, berharap surganya Allah, berharap kalau kita menghafalkan Al-Quran ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap apa yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berharap kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan harapan tersebut. Kalau kita menghafalkan Al-Quran mengharapkan dari orang lain, mengharapkan sesuatu dari dunia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, maka Allah akan memberikan kemudahan ketika kita menghafalkan Al-Quran. Baik sahabat Al-Quran, yang ketiga, ketika kita mau memulai menghafalkan Al-Quran,
adalah menghadirkan rasa khauf. Rasa khauf adalah rasa takut kepada Allah. Takut kepada nerakanya Allah, takut kepada siksanya Allah, takut kepada azabnya Allah. Oleh karenanya ketika kita menghafalkan Al-Quran dilandasi rasa takut kepada azabnya Allah, maka kita akan berusaha untuk mengantisipasi agar azab atau siksa Allah itu tidak terjadi pada diri kita. Kita takut kalau nanti pada saat Allah memanggil kita dalam kondisi su'ul khotimah, na'udzubillah min zalik, maka kita akan mengantisipasi rasa takut ketika kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Maka kita berusaha untuk menghafalkan Al-Quran agar Allah mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Wa tawaffana ma'al Quran. Kita berharap kita diwafatkan oleh Allah bersama Al-Quran. Nah, sahabat Al-Quran yang dicintai Allah dan sama-sama mengharapkan ridha Allah, mungkin ini landasan kita dalam menghafalkan Al-Quran. Niat dan tujuan kita harus tulus dan lurus dalam rangka mencari keridhaan Allah. Oleh karenanya, 3 hal ini ketika kita ingin mencari ridha Allah dalam menghafalkan Al-Quran, menghadirkan 3 rasa. Rasa mahabbah, rasa roja, dan rasa khauf. Mahabbah, cinta. Roja artinya berharap kepada Allah, dan khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sahabat Al-Quran, ayo menghafal bersama sahabat Al-Quran. Ayo sahabat, satukan hati bersama Al-Quran tercinta. Ayo sahabat, menghafalkan Al-Quran itu mudah dan perlu. Tahfizul Quran sahlatun wa muhimmatun. Menghafalkan Al-Quran itu mudah dan perlu. Bersama Allah kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.